Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Koiputuk, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Koiputuk, dan saya hormati pula Ibu kami calon guru penggerak angkatan 10 yang kami akan mengadakan diseminasi tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama-tama, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi siang hari ini. Yang kedua, tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Izinkan pada siang ini saya selaku pembawa acara untuk membacakan tujuan acara diseminasi pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan selawat Maryam. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, materi diseminasi. Yang kelima, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk acara nomor 1 kita segera saja, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas Ibu Ella Putri Sukasari disilakan. Dan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Maryam. Mari kita membaca sholawat Maryam bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil
Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Acara kedua yaitu pembukaan. Agar kegiatan yang diberikan kelancaran serta membawa manfaat untuk kita semua. Marilah Bapak Ibu kita buka acara hari ini dengan ucapan bersama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Nyarianto SPD SD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SD Negeri Tutup Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Terkhusus kepada Ibu Wina Ningsih SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora, yang pada kesempatan hari ini akan mengajarkan diskriminasi tentang pemahaman tentang disiplin positif di sekolah. Marilah yang pertama kita selalu panjatkan puji syukur dari Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu, berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun Bapak Ibu mungkin sekarang sedang letih karena seharian telah bekerja melaksanakan tugas dari pagi di kegiatan anak-anak, kemudian belum sempat istirahat. Mungkin Bapak Ibu mengoreksi hasil penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan juga kelas 6 mungkin masih ada kegiatan untuk revisi dan pengayaan. Namun demikian sampai saat ini Bapak Ibu masih semangat ya. Oleh karena itu saya lebih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada semua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu yakni sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat di setiap negeri. Bapak dan Ibu, sesuai dengan kegiatan hari ini yaitu diskriminasi calon guru penggerak yang berjudul pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada calon guru penggerak Ibu Wina Ningsih SPDI yang sampai saat ini masih bersemangat, masih terus bergerak untuk bisa menggerakkan rekan-rekan di SD Tutup, khususnya juga rekan-rekan guru komunitasnya yang akhirnya nanti bisa berdampak pada kemajuan satuan pendidikan. Juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan apapun, ya, dukungan apa saja, motivasi, kerjasama sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Kami dari pihak sekolah siap untuk mendukung 100%, memberikan dukungan baik berupa sumber daya maupun apa yang dibutuhkan demi kelancaran, karena program guru penggerak ini merupakan program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, harapan kami nanti setelah kegiatan ini
calon guru penggerak nantinya kalau sudah lulus menjadi guru penggerak benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang telah diperoleh dari pelatihan selama kurang lebih 6 bulan ya, 8 bulan 9 bulan ya. Selama 9 bulan nanti bisa bermanfaat khususnya bagi guru untuk mengaktualisasikan dirinya, kemudian juga bagi teman-teman guru yang lain, dan yang paling penting adalah bagi peserta didik. Semoga dengan adanya program ini bisa membawa kemajuan bagi kita semua, juga bagi satuan pendidikan tempat kita bekerja. Yang terakhir, kami mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada beberapa kekurangan. Yang bertanggung jawab tetap adalah kepala satuan pendidikan walaupun ini kegiatannya calon guru penggerak. Nah, untuk itu semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan bisa membawa manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Winaningsih SPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi, atas kolaborasi yang sangat luar biasa sehingga acara diseminasi pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah ini dapat berjalan dengan lancar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nyaryanto SPD SP, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kuto. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam adalah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi walaupun ada sedikit kendala, alhamdulillah akhirnya dapat terlaksana dengan baik atas kolaborasi Bapak Ibu Guru. Terima kasih sekali saya ucapkan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik untuk selanjutnya. Baiklah, di sini saya mohon izin Pak Yanto mau menyampaikan diseminasi tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Dan kepada Bapak Ibu Guru, tentu saja pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah ini mungkin sudah ada di pikiran panjenengan atau mungkin sudah mempunyai informasinya, tetapi saya akan menyampaikannya lagi. Semoga tidak bosan dalam penyampaian diseminasi ini. Bagaimana Bapak Ibu? Bosan apa mboten? Ya, terima kasih. Budaya positif adalah sikap, nilai kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Ini tentang budaya positif. Pentingnya budaya positif terletak pada dampaknya terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa,
Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, dan mengatasi tantangan dengan percaya diri. Nah, kemudian budaya positif ini bisa terwujud jika yang pertama yaitu dalam pendidikan guru penggerak. Saya mendapatkan modul 1 ini tentang modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama di pendidikan guru penggerak saya mendapatkan yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu pendidikan diartikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tugas kita yaitu menuntun sebagai pendidik, menuntun anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian saya juga mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak untuk menciptakan budaya positif. Di antaranya yaitu nilai guru penggerak itu berpihak pada murid. Ya, kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kita harus juga mandiri sebagai pendidik. Kemudian juga kita harus reflektif. Kemudian kita juga harus inovatif dan kita harus kolaboratif dengan rekan pendidik dan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kita juga sebagai pendidik juga memiliki peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas dan juga menjadi coach bagi guru lain, dan kemudian mendorong kolaborasi dan juga mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menggerakkan komunitas praktisi agar dapat menciptakan budaya positif. Setelah nilai dan peran kita tahu, kita juga akan memiliki visi. Dengan kita mempunyai nilai dan peran, kita akan mempunyai visi. Apa sih visi saya sebagai guru? Kita juga harus mempunyai visi, yaitu mewujudkan suatu impian melalui paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kita harus mempunyai impian bagaimana nanti masa depan anak-anak saya ini, saya kepingin menjadikan anak-anak sebagai apa, ya. Itu kita harus mempunyai visi sebagai pendidik agar dapat tercipta budaya positif itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan disiplin positif, yaitu kemampuan menggali potensi diri untuk tercapai tujuan bermakna. Disiplin positif ini yaitu kemampuan menggali potensi diri murid untuk tercapai tujuan bermakna dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Kenapa? Motivasi perilaku manusia ini juga akan menciptakan budaya positif. Kita harus mengetahui perilaku atau tindakan murid kita untuk berbuat sesuatu itu kenapa? Mungkin dia ingin dari bebas dari hukuman, menghargai diri sendiri, dan mendapatkan imbalan. Dilanjut dengan 5 posisi kontrol. Kita juga harus mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu ada yang sebagai penghukum, guru yang sebagai penghukum, kemudian juga pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, ada juga yang sebagai manajer. Nanti kita akan melihat 5 posisi kontrol ini, yang mana yang layak kita gunakan, yang layak kita gunakan sebagai pendidik. Nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian ada juga 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Ada juga rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan,
dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Kita perlu bertahan hidup, perlu rasa kasih sayang, perlu penguasaan, perlu kebebasan, dan perlu kesenangan. Dilanjut dengan keyakinan kelas, fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dan memecahkan konflik atau permasalahan dalam sebuah sekolah atau kelas. Itu keyakinan kelas ini merupakan fondasi. Jika dalam ada masalah dalam kelas, kita bisa menggunakan keyakinan kelas ini untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, disepakati antara guru dan murid, kita menggunakan pendekatan namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas, dan identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian validasi tindakan, menanyakan mengapa kalian berbuat itu termasuk validasi tindakan. Kemudian setelah menanyakan permasalahan tadi mengapa, kemudian dilanjut dengan menanyakan keyakinan kita, kelas kita bagaimana anak-anak. Nah, apakah kalian berbuat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas adalah fondasi utama kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa. Itu digunakan untuk budaya positif. Untuk selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu agar kita tidak bosan ya Bapak Ibu. Silakan dengan berdiri kita akan melakukan ice breaking. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang malam hari mengikuti ice breaking. Bagaimana rasanya Bapak Ibu guru? Ice breaking? Masih kurang lagi? Ya, dilanjut sekarang kita kembali ke laptop ya. Setelah semangat kita akan kembali fokus tentang disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu disiplin merupakan ketaatan untuk mematuhi tata tertib dan bertujuan untuk menggali potensi seseorang menuju sebuah tujuan. Disiplin juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tentang disiplin. Kemudian nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, menggerakkan motivasi untuk semua tujuan, untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kurikulum Merdeka ini kita mengenal nilai kebajikan itu pada profil pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 gotong royong, 3 yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang kita kenal pada profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang kita cita-citakan anak-anak kita, murid-murid kita menjadi atau memiliki profil pelajar Pancasila ini. Ya, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi ada yang menanyakan apakah hukuman atau konsekuensi. Nah ini hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, judulnya bersifat fisik atau psikis. Murid anak akan tersakiti jika mendapatkan hukuman, yaitu bersifat satu arah dan negatif. Bersifat satu arah ini mungkin hanya guru yang membuatnya. Terus dan negatif, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian dibuat oleh guru dan murid hanya menerima itu, kemudian tanpa melalui kesepakatan. Itu ciri-ciri hukuman. Ada Bapak Ibu dulu dihentikan dulu sebentar ya. Dilanjutkan dengan konsekuensi, yaitu ciri-cirinya sudah terencana atau disepakati, kemudian dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui atau sudah mengetahui sebelumnya. Murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sifat guru senantiasa memonitor, kemudian diberikan berdasarkan suatu data umumnya dapat diukur. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Seperti anak mungkin menjatuhkan gelas, kemudian disuruh membereskan atau membersihkan. Itu maksudnya apa Bapak Ibu guru, hukuman atau konsekuensi? Nah itu maksudnya konsekuensi. Umpamanya terus anak datang terlambat atau tidak mengerjakan PR, terus disuruh ke depan, atau berdiri saat yang lainnya saat lainnya mengerjakan pelajaran. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu guru? Iya, berarti Bapak Ibu guru sudah mengetahui apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lalu dengan restitusi, jadi pendekatan untuk mengatasi permasalahan anak, yaitu murid menemukan sendiri solusi permasalahannya. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang menentukan atau yang menemukan solusi permasalahan anak, tetapi kalau dengan pendekatan restitusi, murid sendiri yang menemukan sendiri solusi permasalahannya. Murid atau anak mendapat penguatan dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi bersifat positif, belajar memecahkan masalah sendiri dan dibuat oleh anak sendiri. Nah, ini ada kasus Ibu Bapak Ibu guru, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu guru kalau mengendarai motor menggunakan helm? Ya, mungkin jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, mungkin jawaban Anda adalah kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya
daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, berarti kita mulai bukan membuat peraturan, tetapi kita mau membuat keyakinan kelas. Peraturan di dalam kelas diganti dengan keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia diantaranya satu, bertahan hidup. Menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, bersifat fisiologis, kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang, keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, penguasaan, kekuatan untuk mencapai sesuatu, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian selanjutnya itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Seperti murid-murid kita di dalam pembelajaran sekolah juga memiliki kebutuhan dasar bertahan ini, 5 ini. Ingin bertahan hidup, ingin kasih sayang, ingin penguasaan, ingin kebebasan, ingin kesenangan. Dalam pembelajaran pun seperti itu. Anak-anak ingin kesenangan, ingin kebebasan, ingin penguasaan, ingin juga kasih sayang dan bertahan hidup. Dilanjut dengan Dr. William Glasser dalam teori kontrol, kemudian direkomendasikan oleh Diana Gosen, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Guru memiliki posisi kontrol, dapat sebagai penghukum, ada juga yang membuat rasa bersalah, ada juga yang sebagai teman, ada juga yang sebagai pemantau, ada juga yang sebagai manajer. Selanjutnya Bapak Ibu Guru akan melihat tayangan YouTube berikut ini untuk memahami tentang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, mari kita lihat tayangan YouTube berikut ini untuk memahami 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah dengan guru. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga yaitu sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya,
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kontrol yang kelima yaitu posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi?
Sehingga Bapak Ibu Guru setelah melihat tayangan YouTube tadi, posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid menurut Bapak Ibu Guru? Silakan, Bu Sri. Sebagai manajer. Oh iya. Sebelumnya posisi kontrol sebagai apa, Bu Sri? Sebelum mengenal pemahaman ini. Biasanya kebanyakan kita sebagai penghitung ya, kemudian seperti itu yang masih kita lakukan bahkan, tapi setelah ini kita akan mempelajari dengan menerapkan posisi guru sebagai manajer. Sama seperti saya, Bu. Sebelum mengenal tentang pemahaman ini, saya sering membuat rasa bersalah kadang, dan juga kadang juga kita sebagai teman. Kalau Bu Anis, Ya, sama Bu, saya posisinya sebagai penghitung. Bu Anis, Ya, sama penghubung belok, sama Bu. apa belok? Sebelumnya penghitung, setelah tahu dari paparan yang disampaikan Guru tadi, kita paham bahwa kita bisa memilih posisi mana yang harus kita laksanakan Sebagai manajer. Sehingga Bapak Ibu Guru mungkin posisi yang seharusnya kita pakai dalam menuntun anak-anak kita yaitu sebagai manajer. Untuk selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Biasanya setelah kita memakai posisi kontrol manajer, kita akan menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Di antaranya langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, kita perlu menstabilkan identitas anak tadi yang gagal tadi menjadi anak yang sukses. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan, yaitu memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan dan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, yaitu menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya anak melalui keyakinan kelas dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Itu tentang segitiga restitusi. Lanjut slide berikutnya. Nah, itu terima kasih Bapak Ibu Guru tadi tentang pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga kita dapat melaksanakannya dalam pembelajaran sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan ice breaking lagi untuk penutup. Bapak Ibu berdiri, mohon berdiri. Kita menggunakan gerakan saja Bapak Ibu, tidak ada suara. Monggo berdiri. Duk, kita cukup menunjukkan menggerakkan jari telunjuk. Ya. Kita putar searah jarum jam. Ya. Terus perlahan, cepat Bapak Ibu, cepat, tunjuk muka. Ya, sudah fokus Bapak Ibu dulu. Ya, sekali lagi. Berarti mau tunjuk PT. Iya. Boleh. Sekarang saya lagi ya Ibu Guru. Tunjuknya. Putar, cepat. Tunjuk kaki. Sekali lagi kan. Terus tunjuk mata. Ayo. Kaki sudah kerja sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Adik silakan kembali sujud. Terima kasih sekali Bapak Ibu Guru. Tadi pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah semoga dapat kita laksanakan dalam pembelajaran. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas
partisipasinya, terima kasih atas kolaborasinya. Saya yakin sekolah SDN Gototo ini dengan kolaborasi yang sangat luar biasa dan kompak luar biasa, insya Allah dapat meningkatkan visi kita ke depan, mendidik, menuntun murid-murid kita berwatak atau berdimensi profil pelajar Pancasila yang berguna bagi agama, keluarga, dan bangsa. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian diseminasi dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru, mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati, boleh diungkapkan. Silakan. Iya, Bu Elo. Terima kasih kepada guru yang memberi kesempatan kepada kami dalam sesi pada sore. Sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan tentang budaya positif di sini. Di sini ada permasalahan yang ingin saya tanyakan. Misalkan dalam mengajar ada anak yang kadang tidak memperhatikan penjelasan guru, namun malah asik main sendiri. Bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bu Elo, sangat luar biasa. Kita bisa menyelesaikan masalah itu, Bu Elo, jika anak yang sudah dalam pelajaran kadang ada anak yang lain asik main sendiri, kita bisa melaksanakan tadi seperti yang sudah kita lihat di tayangan, yaitu dengan pendekatan segitiga restitusi. Kita bisa memanggil anak tersebut saat istirahat atau saat jam pelajaran kosong, ya mungkin kita bisa memanggil anak tersebut untuk melakukan kegiatan pendekatan segitiga restitusi tadi, yaitu dengan menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian juga validasi kegiatan tadi yang sudah dilakukan, kemudian juga menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang pertama-tama yaitu membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas perlu dibuat agar anak-anak meyakini nilai-nilai kebajikan di dalam kelas atau dalam sekolah itu. Pertama-tama kita buat keyakinan kelas, kemudian anak-anak meyakini nilai-nilai kebajikan itu. Insya Allah anak-anak kalau sudah meyakininya tidak akan ada lagi hal-hal seperti itu belok. Jika ada memang harus dengan pendekatan segitiga restitusi seperti tadi yang sudah dilakukan. Terima kasih. Demikian jawaban dari saya pula. Untuk pertanyaan yang lain, sudah cukup ya. Terima kasih. Demikian. Alhamdulillah, acara demi acara sudah terlampaui Bapak Ibu. Menuju acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Mari Bapak Ibu sebelum kita tutup, perkenalkan saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf jika dalam mengambil acara kali ini ada salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup acara, mari kita baca hamdalah bersama-sama supaya acara ini memberikan berkah manfaat bagi kita semua. Hamdalah kepada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya lebih paham tentang penyelesaian masalah pada anak, mulai dari mengetahui kebutuhan dasar anak. Kemudian, saya akan menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan
menghasilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan sesuai dengan posisi kontrol sebagai manajer. Karena selama ini saya memposisikan diri sebagai penghukum. Selain itu, saya akan membuat keyakinan kelas bersama siswa, yaitu siswa kelas 4. Terima kasih. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya memahami berbagai pengetahuan mulai dari filosofi Dewantara, kemudian nilai dan peran sebagai guru penggerak, visi guru penggerak, serta dalam menyelesaikan masalah bersama dengan murid. Sebelum kita menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid, mulai dari kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setelah kita mengetahui kebutuhan dasar tersebut, kita harus memposisikan diri kita sendiri dalam menyelesaikan masalah, di mana dalam diseminasi itu ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Pada awalnya sebelum mengikuti diseminasi ini, saya memposisikan diri sebagai penghukum, di mana identitas siswa tersebut menjadi gagal. Dari diseminasi, saya akan mencoba memposisikan diri sebagai manajer. Jadi, murid sendirilah yang dapat menyelesaikan masalahnya. Di mana posisi manajer tersebut kita dapat menerapkan segitiga restitusi, yaitu dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan. Jadi di awal tahun pelajaran kita membuat keyakinan kelas dulu atau kesepakatan kelas bersama murid kita. Jadi di saat tahun ajaran apabila ada permasalahan, kita dapat menerapkan segitiga restitusi. Dari situlah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan hasilnya yaitu murid dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang mereka alami melalui kesepakatan